semua, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Jemaat kita Emanuel Festival Minggu tanggal 26 April 2020. Mari kita bersama-sama berdiri, kita akan berdoa pada hari ini saat teduh. Bapak Ibu yang terkasih, kita habiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menerima pertolongan kita adalah nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang tidak meninggalkan perbuatan kami. Amin. Hadirlah bersama kami ya Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 397 ayat 1 dan 2. Terpuji Engkau Allah Maha Besar. Marilah kita berdoa menyesali dosa kita dan memohon pengampunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan di pagi yang indah ini. Kami boleh datang menghampiri tahta kemuliaan yang kudus dalam persekutuan Tuhan. Begitupun juga ya Tuhan, kami menyadari jikalau beberapa minggu yang lalu sampai hari ini ada dosa dan kesalahan yang kami perbuat, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, baik itu menyakiti hati sesama Tuhan. Kami mohon pengampunan daripada Engkau ya Tuhan. Layakan dan suci dan kuduskan kami, supaya kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Begitupun juga ya Tuhan, kami ingin menyerahkan segenap santero kehidupan kami ke dalam tangan-Mu yang kudus. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Hanya di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya pasal 41 ayat 13. Kembali kita menyanyi dari NKB nomor 7. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah. Pujilah Dia
Sebelum kita masuk di dalam pembacaan Alkitab, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa di dalam kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan kami panjatkan atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Pada minggu pagi hari Tuhan, Engkau berikan kami kesempatan untuk melaksanakan iman ibadah minggu pagi ini. Tuhan, berkatilah kami masing-masing ya Tuhan, dimanapun saudara-saudara jemaat berada, biarlah kami dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari segala sesuatu yang jahat. Ya Tuhan, sebentar lagi kami juga akan membaca kebenaran firman Tuhan. Tuhan, buka hati dan pikiran kami ya Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada minggu pagi hari ini terambil di dalam Mazmur pasal 116 ayat 1 sampai 4 dan 12 sampai 19. Dengan perikop terluput dari belenggu maut, ayat yang ke-1 sampai 4. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meneliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Ayat yang ke-12 sampai 19. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikan kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi-Nya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita sekarang di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang lagi sana untuk menghakimi orang hidup dan orang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin.
Kita bernyanyi dari PKJ nomor 14, menyanyikan kasih setia Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Vikaris Jati. Persilakan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungi kebenaran firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita meminta bimbingan kuasa Roh Kudus Allah. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan, kami panjatkan kehadiran-Mu yang kudus. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi yang indah dan cerah Kau berikan bagi kami, sehingga kami ya Tuhan boleh hadir dalam persekutuan kami ini. Meskipun kami tidak bisa berkumpul di dalam gereja, tetapi semangat kami datang kepada Tuhan untuk bersama-sama membaca dan merenungi kebenaran firman Tuhan. Boleh kami lakukan, baik itu seluruh sidang jemaat-Mu yang berada di rumah. Pada pagi ini ya Tuhan, kami ingin membaca dan merenungi kebenaran firman Tuhan. Engkau berkati kami ya Tuhan pribadi lepas pribadi. Dan kebenaran firman yang akan direnungkan bersama-sama ini ya Bapa, boleh menjadi kekuatan yang baru, boleh menjadi sumber pengharapan dalam kehidupan kami di tengah situasi pada saat ini. Engkau berkati hamba yang akan menyampaikan ya Tuhan. Engkau pakai seluruh kehidupan hamba, agar apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini benar-benar berasal daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Hanya di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kebenaran firman Tuhan untuk kita renungi bersama-sama pada pagi hari ini, kita melihat di dalam kitab Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan yang ke-35. Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan yang ke-35. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop bagi kita, yaitu Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu katakan?" Seorang
dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal dahulu mengharapkan bahwa dia datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan itu. Tetapi ia tidak melihat. Lalu berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita? Semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya." Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka sedang mendapati 11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada semua." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecah roti. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Puji nama Tuhan, pada pagi yang indah ini, walaupun kita tidak bisa berkumpul di dalam gedung gereja, tetapi kita boleh melaksanakan ibadah minggu kita di dalam rumah tangga masing-masing. Bapak Ibu yang terkasih, seringkali di dalam kehidupan kita membutuhkan seorang sebagai pendengar yang baik, di mana ketika kita ingin menceritakan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, pengalaman kita, bahkan juga apa yang ada di dalam isi hati kita. Atau istilah anak muda zaman sekarang, kita membutuhkan teman curhat. Sama seperti yang dilakukan oleh kedua murid Yesus ketika dalam perjalanan.
bersama-sama dengan Yesus. Bahkan juga sampai dengan apa yang terjadi kepada Yesus di Yerusalem, sampai dengan peristiwa kebangkitannya. Menarik Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat di dalam perjalanan yang dilakukan oleh kedua murid Tuhan Yesus ini, di mana di dalam perjalanan mereka tidak mengetahui, bahkan tidak mengenal bahwa orang yang bersama-sama dengan mereka adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Mata mereka seolah dibutakan supaya tidak melihat dan mengenal Yesus secara benar dan sungguh-sungguh, bahwa Yesus menyertai mereka di dalam perjalanan. Kita katakan bahwa pengenalan yang dilakukan oleh murid Tuhan Yesus ini, kita katakan kurang. Mereka kurang mengenal Tuhan lebih dalam lagi, sehingga mata mereka seolah-olah dibutakan. Maka dengan demikian Tuhan Yesus bertujuan ketika dalam perjalanan ingin menjelaskan kembali kepada mereka tentang siapa Yesus itu sesungguhnya, siapa Ia sesungguhnya kepada kedua muridnya, sehingga mereka boleh menyadari dan mereka boleh membuka pemikiran, kesadaran dan mata iman mereka mengenai Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Tuhan yang telah bangkit dari antara orang mati. Ada beberapa hal yang menarik dan unik. Bagaimana cara Tuhan Yesus Kristus meyakinkan kedua murid tersebut tentang peristiwa kebangkitan Yesus Kristus itu sendiri. Dan secara tidak sengaja Yesus ingin menunjukkan bahwa Ia itu adalah Yesus mereka, guru mereka, seorang Tuhan mereka yang selama ini mereka ikuti. Yang pertama, kita melihat di mana Yesus menegur dan mengingatkan mereka tentang apa yang terjadi terhadap dirinya, mulai dari penderitaannya sampai dengan peristiwa kematian dan kebangkitannya. Karena apa yang dilakukan itu, apa yang terjadi di dalam kehidupan Yesus itu sudah tercatat dan sudah ternubuat di dalam kitab para nabi. Maka dengan demikian apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu semua untuk kemuliaannya. Begitu pun juga Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat bagaimana cara Yesus untuk menyadarkan kedua murid ini bahwa Ia bersama-sama dengan mereka itu adalah Allah mereka sendiri. Bagaimana ketika Ia bersaksi di dalam Alkitab tentang dirinya, bahkan juga tentang peristiwa yang terjadi di Yerusalem, itu semua merupakan penggenapan apa yang ada di dalam Alkitab. Bahkan juga Tuhan Yesus ingin menyatakan pengenalan dirinya secara lebih dalam lagi. Bahkan Ia menyatakan bahwa Ia lebih daripada seorang nabi. Begitupun juga Bapak Ibu yang terkasih, kita juga melihat bagaimana cara Yesus mengingatkan mereka dengan membuka kembali ingatan mereka, seperti ketika Tuhan Yesus memperagakan atau dalam perjamuan makan pada saat itu, sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika mereka sedang melakukan perjamuan kudus terakhir. Sehingga dengan demikian terbukalah mata rohani, terbukalah mata iman mereka dengan jelas secara khusus kedua murid tersebut, bahwa mereka melihat dan menyaksikan sendiri bahwa yang bersama-sama dengan mereka adalah Yesus Kristus yang sudah bangkit. Sehingga mereka bersorak-sorai dan bergegas untuk kembali
ke Yerusalem. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan ini kita melihat dan apa yang boleh kita refleksikan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya pada saat ini. Di tengah situasi yang terjadi di dalam dunia ini, di tengah wabah virus COVID-19 atau virus corona, tentu pada saat ini kita sedang mengalami ketakutan, kekhawatiran, bahkan juga kita melihat himbauan pemerintah. Kita harus menjaga jarak antara satu dengan yang lain. Ketika kita keluar rumah, kita harus menggunakan masker. Bahkan juga ketika kita tidak dianjurkan untuk boleh berkumpul bersama-sama. Salah satunya, kita tidak bisa bersama-sama berkumpul di dalam gedung gereja, di dalam persekutuan kita. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, di tengah situasi pada saat ini, tentu kita juga melihat di mana kita dituntut untuk berkumpul bersama dengan keluarga kita di dalam rumah. Di mana momen ini jangan sampai kita sia-siakan. Mari kita bersama dengan keluarga kita masing-masing. Kita ajak baik itu suami atau istri kita, baik itu anak-anak terkasih kita, di dalam persekutuan kita di tengah keluarga, di mana kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyertai persekutuan kita di tengah keluarga kita. Bahkan juga di dalam perjalanan kehidupan kita pada saat ini, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Sama seperti ketika Ia berjalan bersama dengan kedua muridnya. Bagaimana caranya kita untuk kita boleh menyaksikan atau merasakan kehadiran Tuhan di tengah keluarga kita, agar jangan sampai mata kita dibutakan dan kita tidak melihat kebesaran kemuliaan Tuhan yang benar-benar dinyatakan bagi kita pada saat ini, bahwa Tuhan berjalan bersama dengan kita di tengah situasi pada saat ini. Tentu di dalam persekutuan kita, bahkan juga bagaimana caranya kita untuk lebih dalam lagi mengenal Tuhan secara pribadi kita masing-masing. Bahkan juga bagian yang kedua, kita harus membuka mata iman kita dan membuka diri kita, sehingga benar-benar Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita dan boleh kita rasakan. Tuhan akan berjalan bersama dengan kita, menyertai kehidupan kita, bahkan juga senantiasa memberkati kehidupan kita pada saat ini di tengah situasi yang terjadi. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama-sama, boleh kita maknai di dalam kehidupan kita, bahkan juga boleh menjadi suluh dan pelita di sepanjang kehidupan kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita memasuki doa syafaat, marilah kita bersama-sama memasuki saat teduh terlebih dahulu. Mari kita memasuki saat teduh. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami boleh bersama-sama membaca dan merenungi akan kebenaran firman Tuhan bagi kami pada saat ini. Biarlah kebenaran firman-Mu itu ya Tuhan
yang boleh kami dengar bersama-sama, boleh menjadi pengharapan di dalam kehidupan kami, boleh menjadi sumber kekuatan yang baru. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, apakah yang dikatakan di dalam kebenaran firman-Mu, Tuhan Yesus bukan hanya hadir bagi murid-muridnya saja, tetapi juga Tuhan akan hadir bersama-sama dengan kami di dalam perjalanan kehidupan kami pada saat ini. Bahkan juga ya Tuhan, kami yakin dan percaya, biar melalui kebenaran firman-Mu, iman kami semakin tertuju kepada Engkau, sehingga kami boleh membuka diri kami, sehingga kami boleh semakin dekat, bahkan juga pengenalan kami secara pribadi terhadap Kristus lebih dalam. Kami menyadari ya Tuhan, betapa besar pengorbanan Tuhan bagi kami dari sana. Bahkan juga hidup dan mati Kristus hanya demi kami, anak manusia. Bahkan juga demikian ya Tuhan, di tengah situasi yang terjadi pada saat ini, kebenaran firman menjadi pengharapan bagi kami, boleh menjadi garam dan terang, sehingga kami ya Tuhan semakin dikuatkan. Bahkan juga ya Tuhan, di dalam kehidupan kami, kebenaran firman yang menjadi fondasi di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Pada saat itu ya Tuhan, kami ingin berdoa secara khusus untuk gereja Tuhan dimanapun berada, baik itu gereja Kalimantan Evangelis, secara khusus lingkup resort GKI Provinsi Bau dan sekitarnya. Kami memohon ya Tuhan, di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, walaupun gedung gereja kami tidak digunakan sebagai tempat untuk persekutuan bagi seluruh sidang jemaat-Mu, tetapi persekutuan ini ya Tuhan boleh kami lakukan di dalam rumah tangga kami. Bahkan juga ya Tuhan, kami ingin percaya gedung gereja Tuhan akan selalu terbuka. Bahkan juga di dalam kehidupan kami, di dalam pribadi kami menyadari bahwa tubuh kami ini adalah bait suci Allah yang kudus. Dengan demikian ya Tuhan, Engkau pakai seluruh hamba-hamba Tuhan, baik itu para pendeta, baik itu para penginjil, para vikaris, bahkan juga para penetua dan diaken, atau siapa saja yang Tuhan yang menyerahkan dirinya untuk mengabdi dan melayani Tuhan di sepanjang kehidupan. Engkau pakai kehidupan kami ya Tuhan, agar boleh menjadi berkat secara khusus untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Bahkan juga ya Tuhan, di dalam pribadi kami ini ya Tuhan, boleh menjadi pengkhotbah yang hidup, boleh menjadi pengkhotbah yang boleh menguatkan seluruh sidang jemaat-Mu, sehingga ada semakin banyak jiwa-jiwa yang boleh datang kepada Tuhan, menyadari akan keberadaan dirinya, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dalam dunia ini. Tuhan, kami juga ingin berdoa secara khusus untuk tiap-tiap rumah tangga Kristen, jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, baik itu secara khusus lingkup wilayah Provinsi Bau dan sekitarnya. Engkau memberkati tiap-tiap rumah tangga Kristen ya Tuhan. Engkau berkati kehidupan seluruh sidang jemaat-Mu. Engkau hadir di dalam rumah tangga mereka ya Tuhan, menjadi pemimpin, menjadi juru mudi bagi mereka, agar mereka tidak kehilangan pengharapan di tengah situasi pada saat ini, tetapi di dalam iman pengharapan mereka semakin terbentuk setiap kehidupan sidang jemaat-Mu. Engkau berkati suami istri terkasih, Engkau
maka dimanapun mereka berada ya Tuhan, kami ingin menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu yang kudus. Engkau juga berkati ya Tuhan para pemimpin kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah menyertai pemerintah, baik itu dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah. Engkau juga berkati wilayah kami ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya ketika Tuhan berdiri di depan kami, segala sesuatu badai akan diredakan. Maka juga ya Tuhan, kami berdoa untuk orang yang dipercayakan oleh Tuhan sebagai garda terdepan bagi kami di tengah situasi yang terjadi pada saat ini. Baik itu ya Tuhan, tangan para medis, Engkau berkati mereka ya Tuhan, Engkau beri mereka kekuatan. Bahkan juga ya Tuhan, kami sehati dan seiman kami berdoa bagi mereka, biar Tuhan pakai kehidupan mereka di tengah situasi pada saat ini. Bahkan juga ya Tuhan, Kau jauhkan mereka dari hal-hal yang tidak mungkin. Biarlah ya Tuhan, di dalam pengharapan, di dalam sukacita mereka, Tuhan melihat tangis dan air mata yang keluar dari pipi mereka, tetapi biarkanlah Tuhan akan menghapusnya dengan sukacita, dan biarkanlah badai ini ya Tuhan cepat berlalu. Terima kasih juga ya Tuhan atas kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah. Terima kasih juga ya Tuhan, Kau telah memakai mereka, Kau telah memberikan hikmat bagi mereka, para pemimpin kami, agar boleh mengambil kebijakan dengan baik dan benar. Bahkan juga ya Tuhan, dengan situasi pada saat ini, mereka telah boleh memimpin kami secara khusus dalam sistem pemerintahan. Engkau juga pakai ya Tuhan orang-orang, baik itu aparatur negara, baik itu tentara, polisi, atau siapa saja ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa bagi kami, kehidupan kami 1 minggu selanjutnya ke dalam tangan-Mu yang kudus. Biarlah kami senantiasa menyertai dan memberkati, dan Tuhan akan berjalan bersama-sama dengan kami. Begitupun juga ya Tuhan, jikalau 1 minggu sebelumnya ada sesuatu yang kami lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami juga memohon pengampunan daripada Tuhan. Maka juga ya Tuhan, di dalam setiap kehidupan kami, dan kami semakin hidup kudus, hidup layak, berkenan di hadapan Tuhan. Dan di dalam setiap sapaan kami ini ya Bapa, dan Tuhan yang terjadi adalah semuanya itu bukan atas dasar kehendak manusia. Nah, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang benar-benar berkuasa bertata atas kehidupan kami, baik diri kami secara pribadi maupun keluarga kami, rumah tangga kami. Terima kasih ya Bapa di sini. Kami akan mengakhiri setiap sapaan kami ini dengan mengucapkan doa yang Tuhan ajarkan pada kami ucapan dahulu. Dan pada saat ini juga ya Tuhan, kami rindu untuk mengucapkannya secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, sekarang ada kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus ayat 8 sampai 12. Sebelum kita bukan doa persembahan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, terpujilah Engkau
sebab Engkau adalah Bapa surgawi. Dan pada pagi ini ya Tuhan, kami datang di rumah-Mu, di mana kami hendak menguji kemuliaan terbesar nama-Mu. Terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu. Bapak Ibu yang terkasih, sekarang adalah kesempatan bagi kita, yaitu adalah kesempatan kita kepada Tuhan bahwa ibadah kita pada hari ini selesai. Untuk itu kita menyanyi dari Kidung Jemaat 426 ayat 1 dan 2, kita harus membawa berita. Para
Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Pulanglah dengan sukacita dan menerima berkat. Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Semoga Tuhan melihat kita dengan wajah yang memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan mengarahkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.